Hey, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada tahun 2022 lalu saya tuh sempat membuat semacam video everyday carry dari saya. Jadi barang-barang apa saja yang saya bawa untuk bekerja sehari-harinya. Sebagai background ya, saya itu adalah seorang student, lebih tepatnya adalah mahasiswa S3 yang saat ini kerjanya itu ya paling di office, web browser, tapi juga sesekali itu ngolah grafik, kemudian juga ngolah data besar, dan kadang-kadang juga dengan komputer saya main game meskipun ya nggak berat-berat banget game ya. Nah, kalau tahun lalu bisa dibilang barang bawaan saya itu sangat-sangat maksimalis ya, jadi saya laptopnya juga bawa dua, kemudian juga peralatannya lengkap banget, dan segala macam saya bawa sehingga waktu saya kerja itu saya nggak takut ada yang ketinggalan atau ada yang kurang atau ada yang nggak bisa dikerjain pada satu laptop dan semacamnya. Tapi pada tahun ini saya berusaha untuk mengubah konsep ya, karena ya bisa dibilang capek banget untuk bawa barang-barang sebanyak itu, dan saya berusaha untuk memaksimalkan kinerja saya dengan gadget yang bisa dibilang sedikit mungkin ya. Bahkan yang ada di tas ini termasuk tasnya sendiri itu bisa dibilang kalau di total nggak nyampe 3 kilogram, dimana kurang lebih ya 2,5 kilogram lah. Mungkin kelihatannya berat, tapi kalau dihitung-hitung kan sebagian besar dari kita mungkin punya laptop beratnya mungkin 1,3, 1,4 kilogram, kemudian belum ada charger, bawa HP, bawa dompet, bawa ya, sebagai macam lainnya sehingga menjadi berat tasnya. Dan pada video kali ini saya mau sharing barang-barang apa saja yang ada di everyday carry saya di tas ini, sehingga saya bisa mendapatkan setup kerja yang bisa dibilang nggak ada kompromi, tapi dengan barang gadget sedikit mungkin dan seringan mungkin. Oke, saya akan mulai dulu dari ya inilah tas saya itu sendiri. Ini mereknya itu Federation Pips. Saya beli di Korea dan saya itu sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan untuk mereknya apa, karena saya nemu ini karena modelnya bagus aja kelihatannya dan nggak terlalu mahal juga. Saya juga belinya di Kupang itu kayak semacam marketplace online-nya Korea. Dan kalau di Indonesia saya yakin sebenarnya masih banyak banget tas-tas lain yang serupa kayak gini, tapi modelnya mungkin lebih bagus. Nah, ini adalah tas jenis ini ya, kurir ya. Jadi ini bukan backpack, tapi ini yang di sling seperti ini. Dan menurut saya kelebihan utamanya dari kurir ini adalah kalau kita itu pergi-pergi dan acaranya itu mungkin formal, misalnya ke kondangan atau mungkin acara kasual, menurut saya bawa tas yang semacam kurir seperti ini akan mungkin lebih enak dipandang ya, ketimbang kita bawa backpack gede-gede dengan segala macam barang bawaan kita. Terutama di kondangan lah, karena di kondangan kita bisa dibilang nggak enak lah kalau kita bawa backpack. Tas kurir ini sebenarnya cukup simpel, jadi ini ada satu kompartemen gede di tengah sini ya, di bagian utama sini. Kemudian ada satu zipper di bagian dalam untuk menyimpan barang-barang lebih kecil, serta di sisi luar sini ini ada zipper satu lagi. Dan udah gitu aja, jadi ya nggak banyak kompartemennya. Bisa dibilang ini sangat-sangat simple. Oke, tasnya saya taruh bawah karena meja saya kecil dan sementara barang saya lumayan yang perlu dibahas. Saya akan bahas satu persatu. Jadi saya akan mulai dulu dari laptop yang saya pakai. Jadi buat teman-teman yang udah sering nonton channel ini mungkin sudah tahu saya pakai apa sekarang. Jadi yang saya pakai sekarang adalah Samsung Galaxy Book Pro ya, yang satu ini. Ini saya beli di Korea, jadi mungkin buat teman-teman yang nyari Indonesia, sayangnya saya kira lagi nggak dijual di Indonesia ya. Dan ini juga bukan model yang paling baru, ini adalah Galaxy Book Pro 1 ya. Itu keluaran tahun 2020 seingat saya. Dan laptop yang satu ini menggantikan MacBook Air saya untuk keperluan kerja maupun keperluan pribadi. Seperti yang saya sudah bahas di video review, satu aspek yang paling saya suka dari laptop ini adalah dia itu bobotnya sangat-sangat ringan ya, cuma 700-an gram. Ini bikin laptop ini menjadi bisa dibilang adalah tablet killer ya. Jadi saya ngapain bawa tablet lagi, yang tablet itu biasanya sekitar 400 gram, tapi 400 gram itu belum termasuk keyboard dan mungkin juga belum ada mouse-nya, belum ada trackpad-nya. Sementara yang ini, yang satu laptop ini aja nggak nyampe 1 kilogram. Dan dia juga sudah cukup powerful ya. Jadi yang saya pakai itu ya, dia pakai Core i7 yang Gen 11 sih. Kemudian RAM 16 GB dan storage-nya saya upgrade ke 1 TB. Awalnya tuh dia cuma 256 GB. Dan ini bisa melakukan hampir semua pekerjaan saya. Jadi web browsing, kemudian juga nonton film ya, YouTube, Netflix kadang-kadang. Main game yang ringan kayak misalnya kayak Genshin Impact atau CS:GO. Nah, itu masih bisa di laptop ini selama bukan yang AAA, menurut saya masih oke. Video editing juga masih oke, dan yang paling penting adalah saya bisa pakai ini buat kerja jadi Word, PowerPoint, Excel. PowerPoint, Excel saya bisa dibilang cukup berat ya, karena saya biasa berurusan dengan data yang datanya itu bisa sampai ratusan ribu baris ya. Ini masih bisa menghandle dengan cukup baik ya. Yang nggak bisa saya lakukan di sini cuma pekerjaan berat seperti melatih model machine learning atau deep learning. Nah, itu nggak bisa dengan lancar di laptop ini karena nggak ada discrete CPU-nya. Baterai juga bisa dibilang masih oke-oke aja meskipun dia nggak sebagus MacBook Air saya. Tapi minimal dia chargingnya pakai USB Type-C. Jadi saya nggak perlu bawa charger khusus untuk laptop yang satu ini. Ya, jadi inilah Samsung Galaxy Book Pro. Saya sangat-sangat suka dan saya kira dalam waktu dekat saya nggak bakal ganti laptop meskipun prosesornya ketinggalan. Jadi next, ini nggak selalu ada di tas saya, tapi
Dari driver saya adalah Galaxy Z Flip 4 ya. Ini baru saja saya bikin video reviewnya, full reviewnya. Yang saya paling suka dari Galaxy Z Flip 4 ini adalah dia tuh bisa compact seperti ini. Jadi enak banget kalau dimasukin ke kantong. Dan kalau saya lagi kerja itu saya bisa taruh di meja saya, di meja kerja saya. Dengan posisi seperti ini ya, ketutup seperti ini. Jadi dia nggak terlalu banyak mengganggu saya dalam bekerja. Ya ada sih sedikit notifikasi yang muncul pada layar seperti ini ya, tapi ya ini kan cuma layar kecil dan terpaksa nggak jadi tertarik untuk buka-buka aplikasi yang lain yang agak mengganggu pekerjaan saya. Dan tentunya karena ini Samsung juga, ini jadi bisa ngobrol dengan Galaxy Book Pro saya. Dimana salah satu fitur yang sangat-sangat kepake buat saya adalah Quick Share. Jadi saya bisa transfer file, video, maupun foto ke laptop satu ini tanpa koneksi internet. Jadi fungsi mirip-mirip AirDrop yang ada pada Mac dengan iPhone. Meskipun kecepatannya nggak secepat AirDrop, menurut saya ini sudah sangat-sangat baik dan saya bisa dibilang nggak komplain lah untuk transfer file dengan cepat. Minimal banget kalau saya butuh transfer file dalam jumlah besar, saya nggak perlu colok ini ke laptop saya atau saya upload dulu ke drive demi bisa transfer ke laptop saya. Di luar Galaxy Z Flip 4, saya juga masih ada iPhone 14. Ini keperluannya itu bisa dibilang hanya untuk mengcover hal-hal yang tidak bisa dilakukan di Galaxy Z Flip 4. Apa saja, bisa dibilang itu sampingan semua ya. Jadi kadang saya butuh kualitas video yang lebih bagus, nggak bisa dipungkiri ya kalau iPhone menurut saya masih jauh lebih bagus kalau dari segi kualitas tangkapan video. Kemudian saya juga ini untuk konten, kadang saya butuh mungkin nge-review iOS atau nge-review Apple device lain, misalnya seperti Apple Watch atau MacBook, dimana kalau saya bahas Apple device, tentu saya harus bahas soal ekosistem dan mau nggak mau saya harus pakai iPhone dong. Di luar itu menurut saya Galaxy Z Flip 4 itu sudah mengcover kebutuhan saya. Oh iya, kadang-kadang saya pakai untuk gaming, karena gaming menurut saya masih jauh lebih bagus di iPhone. Oke, next, ini adalah mouse saya, jadi ini adalah Logitech M650L. Ini juga sudah ada reviewnya, bukan review sih, showcase-nya di channel saya, dimana yang saya suka dari mouse ini adalah yaitu profil ada dua jenis, ada yang L, ini yang L, ada juga yang biasa. Kalau saya cocoknya di yang profil L karena ini tangan saya mungkin cukup besar ya, hitungnya. Dia juga bisa connect ke laptop saya dengan koneksi Bluetooth tanpa dongle, meskipun kalau saya mau pakai dongle, ini ada juga Logitech Bolt di dalam sini ya. Jadi Anda punya pilihan. Dia juga punya, bisa dibilang continuous scroll, jadi kalau saya itu nge-scroll dokumen panjang ya, itu saya bisa seperti ini. Oke, nggak kedengeran. Jadi saya bisa nge-scroll dokumen panjang dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Dan itu juga dia punya silent click ya, karena saya itu seruangan ada berapa? 8 orang, tentu saya nggak pengen kerja saya itu bikin berisik orang lain, bikin ganggu orang lain dengan klik-klik mouse saya. Jadi ya, karena ini silent click, ini sangat-sangat membantu orang-orang sekitar saya jadi tidak terganggu. Tentu kalau saya lagi pengen gaming serius ya, misalnya main CSGO yang butuh akurasi banget, itu saya masih ada Logitech Gaming Mouse yang satu lagi, G304. Tapi kalau di luar itu untuk kerja, saya bisa dibilang comfortable dengan mouse yang satu ini. Berikutnya ini adalah charger. Jadi charger yang satu ini mereknya Morek, ini juga nggak terkenal. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting ini adalah charger jenis gallium nitride ya. Jadi karena ini gallium nitride ini bisa compact seperti ini, tapi wattage-nya masih gede. Ini masih 30 watt ya. Jadi ini bisa nge-charge Z Flip 4 saya, bisa nge-charge iPhone 14 saya, dan juga bisa nge-charge Galaxy Book Pro saya. Jadi satu charger ini bisa buat semua device yang saya bawa. Ada dua port di sini, ada USB Type A dan USB Type C, tapi seringnya saya cuma pakai USB Type C aja. Di Indonesia saya nggak yakin merek ini ada, tapi menurut saya di Indonesia masih banyak yang judul bagus lah ya. Jadi seperti dari Anker atau mungkin dari Oki atau merek-merek lainnya masih banyak lah charger-charger seperti ini dengan merek lain. Kata kuncinya itu ada di gallium nitride ya. Satu hal yang perlu diperhatikan, kalau saya nge-charge cuma pakai 30 watt, mungkin akan sedikit pelan untuk laptop-laptop yang bisa nge-charge pakai USB Type C ya. Karena 30 watt itu mungkin lebih cocoknya buat HP. Nah, saran saya kalau memang mau maksimal dan bisa nge-charge laptop dengan lebih cepat, mungkin cari yang lebih tinggi wattage-nya, jangan 30 watt. Oke, berikutnya ini barang lama yang sering muncul di channel saya juga. Ini adalah hard disk saya, Western Digital, My Passport. Ini kapasitasnya 2 TB karena saya tuh banyak menyimpan file video terutama untuk channel ini. Berikutnya ini adalah TWS, tapi TWS yang satu ini bisa dibilang saya nggak terlalu rekomendasikan ya. Ini adalah sound pitch, jadi secara kualitas audio menurut saya ini memuaskan, ya, bagus suaranya. Tapi ada dua hal yang menurut saya jadi kurang bikin enak pemakaiannya. Pertama, dia itu casingnya itu sangat-sangat rentan jatuh ya. Jadi ini sangat melingkar seperti ini, sangat bulat seperti ini, hampir nggak ada sisi flatnya. Jadi seringkali kotak TWS ini tuh jatuh dari kantong saya. Dan yang kedua yang saya nggak suka ini adalah ini preferensi aja, tapi ini pakai silikon tip seperti ini ya. Ini sebenarnya membantu meningkatkan immersion ya. Jadi
suara itu lebih nggak bocor kemana-mana, tapi di sisi lain ini jadi bikin TWS bikin kedap suara ke seliling ya. Jadi saya nggak bisa pakai ini untuk jalan-jalan dengan aman karena mungkin ada traffic dan hal-hal lainnya yang dimana saya butuh dengar ambien saya. Sementara kalau saya pakai ini ya jadinya mungkin kedengaran dan bisa berbahaya. Yang bisa saya rekomendasikan adalah yang satu ini adalah Transmart Onyx Ace. Jadi ini TWS saya sebelumnya. Ini saking saya sukanya ini udah hilang mereknya ya, Transmartnya udah nggak kelihatan. Alasan saya ganti ke Soundpeach yang satu ini adalah ini rusak karena saya itu nggak sengaja ganti waktu cuci celana itu ini masih ada dalam celana saya dan nyata ini masuk mesin cuci dan akhirnya rusak di mesin cuci. Oke, sisanya ini bisa dibilang perkabelan aja. Jadi saya lihat dari kabel pertama, ini bukan kabel sebenarnya sih, tapi ada kabel juga. Ini adalah headset dari Samsung yang paling murah. Dan menurut saya ini adalah mungkin salah satu produk gagal Samsung ya. Jadi alasan saya beli ini adalah saya itu sebenarnya punya headset berkabel dari Apple ya, itu ya, bawaan iPhone. Tapi entah kenapa headset yang satu itu tuh kalau saya pakai di Samsung Galaxy Book Pro saya atau di PC saya di kampus itu suka nggak jalan ya, suka nggak bisa masuk suaranya. Entah kenapa mungkin Apple tuh modifikasi di bagian tipsnya sini supaya nggak bisa berfungsi dengan baik dengan komputer lainnya, tapi ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang ini secara kualitas audio itu agak kurang bagus. Meskipun mikrofonnya bisa dibilang ya oke lah, lumayan. Tapi tetap saya pakai ini untuk video editing. Kenapa? Karena kalau saya pikir-pikir lagi, saya tuh kalau lagi ngedit video itu terkadang saya harus memikirkan perspektif orang-orang yang dengar saya dengan speaker atau headset yang mungkin bukan high end ya. Nah, dimana minimal semangat saya harus memastikan vokal saya itu masuk, suara saya itu masuk ya. Nah, sisanya dua ini adalah kabel-kabel untuk ngecharge saya. Ini adalah USB Type-C jenis apa ini? Merek Mau. Ini saya beli di Artbox. Dan ini adalah kabel Lightning to USB Type-C yang generic. Ini juga beli di Artbox. Nggak ada yang spesial dari dua ini. Oh, ada beberapa yang ketinggalan sebentar. Jadi ini tripod, jadi kadang-kadang saya bikin konten. Ini mereknya Ulanzi. Salah satu fitur yang saya suka dari tripod ini, dia tuh retractable ya, jadi bisa ditarik seperti ini. Yang ketinggalan juga ini sebenarnya ada dua flash drive ya. Jadi flash drive pertama ini dari, saya nggak tahu ini mereknya apa sudah hilang. Tapi sepertinya ini dari Kingston ya, atau SK Hynix, mungkin SK ya, SK Hynix. Ini jadi merek Korea, dimana dia somehow bikin flash disk juga. Tapi entah apa, merek apapun, kalau flash disknya itu full baja seperti ini tuh somehow gampang rusak, jadi gampang nggak bisa dibaca di komputer. Ya, mungkin karena dia tuh bentuknya baja seperti ini dan terlalu kaku ya. Saya jujur lebih suka yang model seperti ini, jadi dia ada plastiknya di belakang dan kadang-kadang kepalanya plastik ini masih ada baja di depannya. Tapi somehow yang ini fungsinya jauh lebih bagus ketimbang yang ini dan nggak pernah rusak sejauh ini. Ini yang ini mereka SanDisk. Mungkin satu hal yang nggak boleh dilupa oleh seorang pelajar adalah ya jangan lupa bawa pulpen untuk nyatet-nyatet. Dengan saya barang bawaan itu jauh lebih ringan, saya itu bisa kemana-mana dengan lebih enak lah. Jadi nggak perlu barang bawaan yang berat-berat. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Dan kalau ada pertanyaan atau mungkin saran-saran, misalnya, Bang, kenapa nggak bawa ini, kenapa nggak bawa itu ya? Boleh aja, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat saya pribadi untuk menambah, melengkapi barang bawaan saya sehari-hari. Oke, demikian aja video dari saya. Saya Juldan dari Tekno, dan terima kasih telah menonton.